Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari, NPM 20.01.01.0033 dari kelas manajemen 20A, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Hamron terkait AAS AIK 4. Pandangan Islam mengenai riba dan bunga dalam konteks Islam. Nah, riba ini merupakan suatu ketentuan tambahan dengan melebihkan jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan. Nah, dalam Islam riba ini hukumnya haram. Nah, mengenai keharaman riba ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, Imam Ar-Razi memaparkan bahwa ada sebab-sebab mengapa Islam itu melarangkan transaksi riba. Di antaranya ada 4 alasan nih yang menjadikan transaksi riba itu dilarang dalam Islam. Yang pertama, merampas kekayaan orang lain. Dengan melakukan riba, tentunya kita telah melakukan penambahan dalam proses pembayarannya. Misalnya, 1 rupiah menjadi 2 rupiah, 1 kilo menjadi 2 kilo. Nah, jenis transaksi ini sangatlah dilarang dalam Islam, sebab ini tuh akan merugikan salah satu pihak. Yang kedua, ini dapat merusak moralitas. Kita telah banyak menyaksikan kehancuran dan kebobrokan yang disebabkan oleh uang, dari mulai perebutan kekuasaan sampai kasus suap menyuap. Hati nurani sebagai cerminan jiwa yang paling murni dari keutuhan seseorang dapat runtuh dengan uang yang sudah merasukinya. Lalu yang ketiga, ini dapat melahirkan kebencian dan permusuhan. Bila egoisme akan harta itu telah merasuk di jiwa seseorang, maka tidak mustahil akan terjadi permusuhan dan kebencian, terutama antara si kaya dan si miskin. Lalu yang keempat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Keadaan seperti ini dapat kita pahami terutama saat kebijakan uang semakin ketat atau dapat disebut tight money policy. Nah, bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Nah, dalam Islam, hukum hutang piutang haruslah sama antara uang dipinjamkan dengan dibayarkan. Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas bahwasannya bunga itu riba, dan riba hukumnya adalah haram. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 ini telah dijelaskan yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masyi. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahlallahu bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu bank dan perusahaan penanam modal dalam Islam. Nah, perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah yaitu terletak pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Nah, jika membandingkan nilai indeks saham syariah dengan indeks saham konvensional, dapat diketahui bahwasannya perbedaan antara keduanya itu terletak pada kriteria saham emiten. Dalam pasar modal syariah, kriteria saham emiten itu harus memenuhi
prinsip-prinsip dasar syariah. Sedangkan kalau dalam pasar modal konvensional, hal itu tidak berlaku sepanjang tunduk dan memenuhi ketentuan UU PM. Nah, pelaksanaan transaksi saham itu tuh harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak boleh untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, dan masyir. Nah, ini dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga ada kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam. Pembiayaan konsumtif atau kredit konsumtif merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Nah, berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Yang jenis akad yang dilakukan si kredit konsumtif syariah ini merupakan akad murabahah dan akad ijarah. Nah, sedangkan kalau kredit non konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada para nasabah atau pengguna dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Nah, satu-satunya syarat dan mekanisme kredit konsumtif itu ialah mekanisme pelaksanaan prinsip itu tidak boleh bertentangan dengan perintah yang dinyatakan atau tersirat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Nah, artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan atau rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang keempat, hubungan zakat dan inflasi. Dalam Islam, salah satu instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan adalah zakat. Zakat mempunyai fungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka itu dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka lebih layak lagi. Nah, peran zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan ini adalah sebagai pendistribusian pendapatan dari golongan kaya ke golongan miskin. Nah, dalam Islam ini tidak dikenal dengan adanya inflasi karena mata uang yang dipakai dalam dinar dan dirham yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Inflasi ini memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap zakat. Artinya adanya peningkatan inflasi akan meningkatkan penerimaan zakat di Basnas Pusat. Di Indonesia sendiri, kondisi inflasi termasuk kategori inflasi ringan, yaitu inflasi yang kurang dari 10% per tahun. Nah, dalil yang terkait dengan hal ini yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Yang terakhir, asuransi itu diperbolehkan atau tidak sih dalam Islam? Nah, asuransi ini kan merupakan perdagangan atau jaminan yang diberikan dari penanggung pada yang menanggung resiko kerugian sebagaimana seperti yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian, seperti kerusakan, pencurian, kebakaran, dan sebagainya, atau bahkan dapat sebagai kehilangan jiwa atau kecelakaan.
Nah, asuransi konvensional sebenarnya dilarang dalam Islam ya teman-teman. Tapi sebagai alternatif baru yang ditawarkan sekarang ini terdapat asuransi yang sesuai dengan ketentuan Islam, dan dalam urusan ini hendaknya tetap berpegang pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu tinggalkanlah hal-hal yang meragukan kamu kepada hal-hal yang meragukan kamu. Nah, asuransi ini menurut ajaran Islam yang sudah mulai dilaksanakan dan digalakkan seperti yang sudah dilakukan beberapa asuransi di Indonesia yang menganut sistem berbeda, yakni memakai sistem mudorobah, sehingga tidak ada riba di dalam asuransi takaful. Nah, sementara dalam asuransi takaful berdasarkan syariah terdiri ada beberapa jenis nih, yaitu ada takaful keluarga, takaful kebakaran, dan takaful pengangkutan barang. Nah, untuk dalilnya ada di surah An-Nisa ayat ke-9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan fakhafu 'alaihim waliyattaqullaha waliyaqulu qawlan syadida. Nah, artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.